Shalom, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Pertemuan kita pada saat ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Jadi pembelajarannya minggu lalu yaitu barisan dan deret aritmetika. Sekarang kita akan melanjutkan bagian B-nya yaitu barisan dan deret geometri. Yang pertama-tama kita harus ketahui yaitu pengertian sendiri dari barisan geometri. Jadi barisan geometri itu tidak berbeda jauh dari pengertian barisan aritmetika yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi kalau di barisan aritmetika kemarin yang tetap itu dinamakan dengan beda. Nah, kalau dalam barisan geometri dua suku yang berurutan selalu tetap itu dinamakan dengan nilai pembanding atau rasio. Bentuk umum dari barisan geometri sama dengan barisan aritmetika pelajarannya minggu lalu yaitu U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Nah, rumus-rumus dalam barisan geometri yang pertama yaitu rasio atau biasa disingkat dengan R. Jadi rumusnya itu adalah R sama dengan U2 per U1 atau sama dengan U3 per U2 atau dalam rumus yang lazim digunakan itu sama dengan UN per UN dikurang 1. Itu rumus rasio. Sekarang bagaimana caranya menentukan suku Kn dalam barisan geometri? Dalam menentukan suku Kn kita gunakan rumus seperti ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ya, itu rumus untuk mencari suku Kn dalam barisan geometri. Kemudian bagaimana caranya mencari suku tengah? Rumusnya itu adalah UT sama dengan akar dari A dikali UN, di mana T-nya adalah N tambah 1 per 2. Ya, diingat bagus-bagus. Yang sering digunakan itu adalah rasio dengan suku Kn atau UN. Yang ini suku tengah cara digunakan, ya. Jadi yang harus kalian ingat bagus-bagus adalah rumus rasio dengan rumus suku Kn. Sekarang kita masuk dalam deret geometri berhingga. Jadi dalam deret geometri itu ada yang namanya deret geometri berhingga dan ada yang namanya deret geometri tak berhingga. Namun yang akan kita pelajari untuk saat ini yaitu deret geometri berhingga. Kemudian deret geometri tak berhingga nanti kalian pelajari pada saat melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Kita akan belajar terlebih dahulu pengertian dari deret geometri berhingga. Jadi deret geometri berhingga itu merupakan jumlah suku Kn pertama dari suku-suku barisan geometri, sama dengan pengertian deret aritmetika kemarin. Namun di sini yang membedakan adalah kalau deret aritmetika kemarin adalah jumlah suku Kn pertama dari suku-suku barisan aritmetika. Nah, kalau deret geometri itu adalah jumlah suku Kn pertama dari suku-suku barisan geometri. Rumus-rumus dalam deret geometri berhingga yang pertama yaitu jumlah n suku pertama atau biasa disingkat Sn. Nah, di sini ada dua rumus yang digunakan. Yang pertama yaitu jika R atau rasio itu lebih besar dari 1, maka rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Ya, jadi ini bedakan ini ya. Kalau kayak gini, R N kurang 1 itu tidak sama dengan R dikurang 1. Jadi ini tidak sama ya. Biasa juga kalian tulis begini, R pangkat biasanya saya temukan N dikurang 1 itu tidak sama dengan ini ya. Jadi yang pangkatnya itu hanya N, kemudian ini tidak mengikut di pangkat, jadi tersendiri. Jadi R pangkat N dikurang 1. Minus satunya di sini tidak ikut dengan pangkatnya, ya. Perhatikan bagus-bagus. Kemudian rumus yang kedua, kalau misalnya R-nya lebih kecil dari 1, artinya minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya, itu kita gunakan Sn sama dengan
A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Jadi ini yang di atas dibalik ya. Jadi kalau misalnya R-nya lebih besar dari 1, maka Rn didahulukan kemudian minus 1. Kalau misalnya R-nya lebih kecil dari 1, maka yang didahulukan adalah satunya. Ya, jadi diingat bagus-bagus ini dua rumusnya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nomor 1, diketahui suku kedua dan keempat barisan geometri berturut-turut adalah 12 dan 27. Jika R lebih besar dari 0, tentukan nilai dari suku ketiga. Kita jawab, jadi pada soal ini yang diketahui adalah U2 dan U4. Nah, sementara rumus untuk mencari UN tadi untuk barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan A R pangkat N dikurang 1. Ya, ingat rumusnya tadi kan. Jadi kalau kita mencari U2, kita masukkan ini N-nya kita ganti 2. Jadi A R pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya U2 sama dengan A R pangkat 1. Namun pangkat satunya dalam matematika tidak boleh ditulis ya. Jadi hasilnya adalah A R. A dikali R itu U2. Kalau misalnya U4 itu sama dengan A R ini 4 dikurang 1. Jadi U4 sama dengan A R pangkat 4 dikurang 1, 3. Ini. Jadi U4 nya sama dengan A R pangkat 3. Sekarang kita buat dalam bentuk perbandingan untuk mencari nilai R atau rasio. Jadi U4 banding U2 itu sama dengan U4 nya tadi adalah ini 27 ya. Jadi ini 12 adalah U2, kemudian 27 adalah U4. Jadi U4 nya 27 banding U2 adalah 12. Jadi 27 banding 12. Selanjutnya kita masukkan rumus yang ini tadi. U4 yang kita dapatkan tadi adalah AR pangkat 3. Ini kemudian U2 nya adalah AR. Kemudian ini kita kecilkan, 27 banding 12 sama-sama dibagi 3. 27 bagi 3 hasilnya 9, kemudian 12 bagi 3 hasilnya 4. Kemudian ini pembilang dan penyebut sama-sama mengandung A, jadi bisa kita coret ya ini. Kemudian ini R dalam materi perpangkatan itu kalau misalnya bilangan pokoknya sama atau variabelnya sama, maka kalau dalam bentuk pembagian ini pangkatnya dikurangkan. Jadi di sini kalau seperti ini R pangkat 3 per R, maka R 3 dikurang ini pangkatnya 1, 3 kurang 1, jadi hasilnya R pangkat 2. Ini R pangkat 2 sama dengan ini, sama yang dari atas tadi 9 per 4. Nah sekarang kita akan mencari nilai R. Karena ini bentuknya kuadrat, jadi ini dikuadratkan saja ya. Kemudian di depannya itu jangan lupa kasih tanda plus minus. Mengapa? Karena kalau pangkatnya genap atau 2 itu dua kemungkinan ya. Misalnya seperti ini, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah 4 juga itu sama dengan minus 2 pangkat 2. Ini kan sama ya. Jadi dua kemungkinan yang kita dapatkan, yaitu apakah minus atau positif. Makanya di depannya ini diberi tanda plus minus. Artinya dua nilainya, apakah dia positif atau negatif. Ya, jadi R sama dengan plus minus akar 9 per 4. Nah ini kalau kita keluarkan akarnya atau kita tarik akarnya, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 3 per 2. Jadi akar 9 per 4 itu sama kalau kita tulis akar 3 per 2 pangkat 2. Kemudian ini pangkat 2 dengan akar habis ini. Jadi hasilnya tinggal 3 per 2. Ini. Plus minus 2. Nah, ini karena R tadi, tunggu, hapus dulu ini.
Nah, di soal tadi diketahui bahwa R-nya itu lebih besar dari 0, artinya R-nya itu positif. Jadi dua nilai R di sini tadi yang didapatkan adalah plus dan negatif, maka yang diambil adalah yang nilai positif saja. Jadi R-nya itu sama dengan positif 3/2. Jadi yang negatif itu tidak diambil karena di soalnya tadi diberi keterangan bahwa R-nya itu lebih besar dari 0. Ini. Kemudian karena kita sudah dapatkan nilai A tadi, nilai R, maka yang harus kita cari selanjutnya adalah nilai A. U2 tadi, ini U2 sama dengan A dikali R. Kita substitusi nilai R-nya, nilai R dengan U2. U2 tadi ini 12, kemudian R-nya adalah 3/2. Kita substitusi ke persamaan yang ini. Jadi 12 sama dengan A dikali 3/2. Nah, kemudian kedua ruas ini kita kali 2 supaya ini bentuk pecahan di sini hilang. Ya, jadi kedua ruas dikali 2, jadi ini 12 dikali 2 24, kemudian 3/2 ini dikali 2, maka ini angka 2 di bawah penyebutnya hilang. Ya, jadi tinggal 3A. Maka ini untuk mencari nilai A, 24 dibagi 3. Ini pindah ke sini berubah menjadi pembagi. Jadi kita sudah dapatkan nilai A sama dengan 8 dan nilai R sama dengan 3/2. Nah, sekarang kita tinggal cari suku ketiga dengan menggunakan rumus ini. UN sama dengan A R pangkat N dikurang 1. Jadi U3 nya itu sama dengan A R di sini 3 dikurang 1 kan hasilnya sama dengan 2. Jadi A R pangkat 2. Kemudian kita substitusi A nya 8 dan R nya 3/2. Jadi 8 dikali 3/2 pangkat 2. Ini hasilnya 3/2 pangkat 2, hasilnya 9/4. Nah, banyak biasanya di antara kalian kalau menuliskan ini pecahan yang berpangkat itu hanya pembilangnya yang dipangkatkan, misalnya seperti ini 3/2. Ini biasanya kalian tulis begini 9/2. Ini salah ya. Jadi pembilang dengan penyebut itu sama-sama dipangkat. Jadi harusnya ini 9/4. Ini yang benar. Ya, jadi 3/2 itu pangkat 2 sama dengan 9/4. Kemudian ini mati. Jadi sini tinggal 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi suku ketiga dari barisan geometri tersebut adalah 18. Sekarang kita masuk dalam contoh nomor 2. Soalnya barisan geometri dengan U7 sama dengan 384 dan rasio sama dengan 2, tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Kita jawab U7 itu sama dengan 384, diketahui di soal. Kemudian ini U7 nya kita uraikan ke bawah. Jadi jangan lupa ya, rumus ini UN sama dengan A R pangkat N kurang 1. Nah, kita masukkan ini U7 itu sama dengan A nya, kemudian R nya tadi diketahui di soal itu rasio sama dengan 2. Jadi 2, kemudian N nya 7 dikurang 1. Jadi U7 sama dengan A 2 pangkat 6. Sorry, ini 2 pangkat 6 yang ini. A 2 pangkat 6 sama dengan 384, kemudian 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jadi 64A sama dengan 384. Untuk mencari nilai A nya, ini kita pindahkan ke sini berubah menjadi pembagi. Jadi A sama dengan 384 dibagi 64, hasilnya 6. Jadi kita sudah dapatkan nilai A sama dengan 6. Sekarang kita akan mencari suku ke-10 dengan menggunakan rumus yang ini. UN sama dengan A R pangkat N kurang 1. Gampang kan? Jadi U10 sama dengan A R pangkat, ini 10 kurang 1 hasilnya 9. Jadi U10 sama dengan A R pangkat 9. Nah, nilai A dengan nilai R rasio kita substitusi.
A-nya tadi 6, kemudian R-nya 2, jadi 6 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 hasilnya 512. Jadi 6 dikali 512 hasilnya 3072. Jadi suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 3072. Sekarang kita masuk dalam contoh nomor 3. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 6 dan suku keempat adalah 48. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Kita jawab. Nah, ini suku pertama itu sama saja dengan nilai A ya. Jadi rumusnya tadi itu kasih keterangan nilai A itu sama dengan suku awal atau suku pertama. Jadi yang diketahui adalah U1 sama dengan A, itu nilainya sama dengan 6. Kemudian suku keempatnya adalah 48. Nah, U4 ini kita uraikan jadi AR pangkat 3. Jadi sekali lagi jangan lupa rumus ini ya, UN sama dengan AR N kurang 1. Jadi U4 nya ini U4 sama dengan AR 4 kurang 1. Jadi U4 sama dengan AR pangkat 3 ini. Nah, ini kita ganti nilainya jadi 48. 48 kemudian nilai A nya kita ganti 6. Jadi 48 sama dengan 6 dikali R pangkat 3. Nah, kemudian ini R pangkat 3 kita cari nilainya. Ini pindah ke sini berubah menjadi pembagi. Jadi 48 dibagi 6. Jadi R pangkat 3, 48 bagi 6 hasilnya 8. Kemudian ini kita akar 3 kan, kita dapatkan nilai R sama dengan 2. Jadi nilai R nya kita sudah dapat. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya tadi itu kalau misalnya kita mencari jumlah suku pertama, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Ini untuk R nya lebih besar dari 1. Nah, kita lihat di sini R nya sama dengan 2, artinya itu adalah lebih dari 1. Jadi rumus ini yang kita gunakan. Kalau misalnya di sini R nya negatif, rumus yang mana digunakan? Ya, rumus ini satu dahulukan. Jadi kalau misalnya di sini R nya negatif, rumus yang digunakan adalah A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sekarang kita masukkan rumus ini. A ini R pangkat 6 dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, nilai A nya tadi di sini adalah 6. Nilai R nya adalah 2. Jadi 6 dalam kurung 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, ini 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Jadi 2 pangkat 6 itu 64 dikurang 1 hasilnya 63. Jadi 6 dikali 63, ini 2 kurang 1 hasilnya 1. Jadi 6 dikali 63 hasilnya 378. Jadi jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah 378. Nah, itu contoh soal mengenai barisan dan deret geometri. Kita masuk bagian C, yaitu menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri dan barisan dan deret aritmetika. Contoh di sini nomor 1, diketahui 5 orang bersaudara dengan selisih umur yang sama. Anak termuda berusia 13 tahun dan yang tertua berumur 33 tahun. Tentukan jumlah usia mereka seluruhnya. Nah, dari keterangan ini selisih umur yang sama artinya dari soal ini bisa kita ketahui bahwa ini berhubungan dengan barisan aritmetika, bukan barisan geometri ya, karena di sini selisih umur yang sama artinya itu adalah bedanya itu sama, bukan rasio. Jadi yang kita gunakan adalah rumus barisan aritmetika. Nah, kita jawab anak termuda itu adalah, kalau kita bawa dalam
bahasa barisan aritmetika itu adalah A atau suku awal. Itu sama dengan 13, diketahui di soal ini. 13 tahun. Kemudian anak tertua itu atau anak terakhir adalah U5, karena di sini ada 5 orang bersaudara. Jadi U1, U2, U3, U4 dan U5. Nah, anak tertua ini diketahui di soal berumur 33 tahun. Jadi U5 sama dengan 33. Maka jumlah keseluruhan usia kelima saudara tersebut gampang kan kita masukkan ke rumus barisan aritmetika. Jadi rumusnya itu kalau mencari jumlah suku pertama maka Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah U N. Nah, N-nya di sini adalah berapa orang bersaudara tadi? Ada 5. Jadi N-nya itu sama dengan 5. Jadi S5 sama dengan 5 per 2. A-nya berapa tadi? 13. Kemudian U N-nya berapa? 5. Nah, kita substitusi ke sini. U5-nya sudah diketahui 33. Kita masukkan ke soal di sini. Jadi 5 per 2 kali 13 ditambah 33. Hasilnya ini 13 tambah 33, kita selesaikan terlebih dahulu, hasilnya 46. Jadi 5 per 2 per 46. Kemudian ini kita kasih mati. Jadi sini tinggal 23. 23 dikali 5 hasilnya 115. Jadi jumlah keseluruhan usia kelima saudara tersebut adalah 115. Sekarang kita masuk dalam contoh nomor 2. Suatu perusahaan pakaian dapat menghasilkan 4.000 buah pada awal produksi. Pada bulan berikutnya, produksi dapat ditingkatkan menjadi 4.050 buah. Bila kemajuan tetap, maka tentukan jumlah produksi dalam 1 tahun. Nah, rumus apa yang digunakan di sini? Ya, rumus barisan aritmetika. Ya, karena di sini pada bulan berikutnya produksi dapat ditingkatkan menjadi 4.052 bila kemajuan tetap, artinya itu adalah bedanya. Kemajuannya tetap artinya sama dari tahun pertama ke tahun pertama, hasilnya kemajuannya tetap konstan. Nah, itu dinamakan dengan beda. Jadi kita tulis terlebih dahulu produksi awal itu kita beri U1 itu atau sama dengan A adalah 4.000. Kemudian produksi bulan kedua kita beri U2 sama dengan 4.050. Nah, kemajuan produksi tetap. Nah, itu yang saya bilang tadi kan, jadi itu dinamakan dengan beda karena produksinya tetap dari tahun pertama ke tahun kedua tetap kemajuannya. U2 dikurang U1, ini 4.050 dikurang 4.000. Hasilnya sama dengan 50. Jadi itu nilai B, beda. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah produksi dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi N-nya itu sama dengan 12. Kita masukkan ke rumus. Masih ingat kan rumus ini? Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Ini rumus pertama ya, masih ingat kan rumusnya? Kalau rumus kedua, Sn itu sama dengan N per 2, kemudian UN nya kita uraikan jadi 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, yang akan kita gunakan adalah rumus yang kedua ini, karena sudah diketahui A dengan B. Bisa juga kita gunakan rumus ke pertama, namun kita harus cari terlebih dahulu U5 sendiri ya. Jadi kita gunakan saja rumus kedua. Nanti kalian coba rumus pertama ini, hasilnya akan tetap sama. Jadi S5 sama dengan 12 per 2, N-nya 12 per 2 dikali 2, A-nya tadi berapa? 4.000 ditambah ini N-nya 12 dikurang 1 dikali B tadi berapa? 50.
Jadi hasilnya ini 2 dikali 4000 hasilnya 8000. Kemudian ini 12 dikurang 1 11 dikali 50 hasilnya 550. Jadi 8000 ditambah 550 hasilnya 8550. Jadi 6 dikali 8550 hasilnya 51300. Jadi kemajuan jumlah produksi dalam 1 tahun yang diperoleh yaitu 51.300 buah. Ya, itu contoh nomor 2. Kita masuk dalam contoh nomor 3. Jadi tapi ini nomor 3. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian menurut deret geometri. Jika yang terpendek 10 cm dan yang terpanjang 160 cm, maka tentukan panjang tali semula. Nah, kita jawab di sini sudah diketahui di soal, kita menggunakan rumus deret geometri. Nah, yang terpendek itu kita kasih nilai A atau U1 sama dengan 10, kemudian yang terpanjang itu adalah U5. Mengapa U5? Karena di sini tali tersebut dipotong menjadi 5 bagian. Kalau misalnya di soalnya diketahui 7 bagian, maka di sini U7. Kalau di sini 8 bagian, maka di sini U8. Jadi tergantung dari pertanyaan di soal tersebut. Jadi terpanjang itu sama dengan U5. U5 sama dengan 160. Ya, karena yang terpanjang ini. Kemudian ini kita uraikan yang U5 untuk mendapatkan nilai R. Jadi U5 sama dengan 160. Kemudian masih ingat kan mesin tadi, UN itu sama dengan A R pangkat N kurang 1. Jadi U5 sama dengan A R 5 dikurang 1. Jadi hasilnya U5 sama dengan AR pangkat 4 ini. Jadi AR pangkat 4 sama dengan 160. Kemudian A nya tadi 10, kita substitusi, jadi 10 dikali R pangkat 4 sama dengan 160. Jadi R pangkat 4 itu sama dengan ini 160 dibagi 10 hasilnya 16. Kemudian ini kita akar 4kan, jadi R akar 4 dari 16 hasilnya sama dengan 2. Jadi R nya sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai A sama dengan 10 dan R sama dengan 2. Tinggal kita substitusi ke rumusnya. Panjang tali semula adalah, nah di sini kita lihat R nya itu sama dengan 2. Ini jadi R itu lebih besar dari 1, maka yang digunakan adalah Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ya, karena R nya lebih besar dari 1. Jadi S5 sama dengan 10, A nya 10, kemudian R nya 2, kemudian N nya 5, 2 pangkat 5 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Kemudian ini 2 pangkat 5 sama dengan 32, 32 dikurang 1, hasilnya sama dengan 31. Jadi 10 dikali 31 per 1 hasilnya 310. Jadi panjang tali semula adalah 310 cm. Nah, itu materi kita pada saat ini mengenai barisan dan deret geometri dan menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri. Sekarang Bapak akan kasih 3 nomor soal untuk dikerjakan selama 1 hari, ya. Jadi nomor 1, jika A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan Sn sama dengan 3 kali 2 pangkat N tambah 1 dikurang 2 adalah jumlah N suku pertama deret geometri, maka tentukan nilai A tambah R. Jadi yang akan kalian cari adalah nilai A dan R, kemudian dijumlahkan nanti. Ini bersambungnya, jadi Sn sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat N tambah 1 kurang 2. Bersambung, ya. Kemudian soal nomor 2, suku pertama suatu barisan geometri adalah 25 dan suku ke-9 adalah 6400. Tentukan suku ke-5 dari barisan tersebut. Kemudian nomor 3, seutas tali dipotong menjadi 52 bagian.
yang masing-masing potongan membentuk deret aritmetika. Bila potongan tali terpendek adalah 3 cm dan yang terpanjang adalah 105 cm, tentukan panjang tali semula. Ini ada yang mirip tadi ya, namun yang soal terakhir tadi itu menggunakan deret geometri. Sekarang deret aritmetika lagi. Jadi silakan perhatikan materinya hari ini dan materinya minggu lalu, kerjakan soal ini. Sekian pertemuan kita pada saat ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pengajaran dari Bapak Ibu Guru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.